Masih melanjutkan teks editorial pada bagian kedua ya nak. Setelah ke satu atau pertama, teks editorial membahas pengertian, kemudian struktur, kemudian kebahasaan juga. Pada bagian kedua ini kurang lebih sama, hanya ibu akan menyelipkan beberapa atau ada contoh ya, nanti kalian bisa simak sendiri. Kita mengulang sebentar mengenai pengertian teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media terhadap institusi penerbitan, terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jenis teks editorial ada interpretatif editorial. Jenis ini ditulis dengan misi utama atau tujuan utama untuk menjelaskan isu-isu berdasarkan fakta dan figur. Ya, figur itu sosok seseorang. Ya. Kedua, kontroversial editorial. Jenis ini dikemas dengan tujuan tertentu untuk menyebarkan sudut pandang tertentu atau permasalahan. Ketiga, explanatory editorial. Jenis ini menyajikan permasalahan yang bisa dinilai oleh pembaca ya. Pembaca diminta mencari atau menemukan solusinya. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Pada bagian awal disajikan permasalahan atau masalah. Setelah masalah akan dilanjutkan dengan argumentasi atau fakta, bisa juga opini, dan ditutup dengan penegasan ulang. Penegasan ulang bisa berupa simpulan. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial ada kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, bukankah membohongi orang tua adalah dosa besar? Kedua, ada kata-kata populer ya, kata-kata yang dikenal atau dipakai banyak orang, jadi semua orang tahu kata-kata ini. Ketiga, ada kata ganti penunjuk ya, menunjuk pada waktu, bisa, tempat, peristiwa, ataupun permasalahan. Dan yang keempat ada konjungsi kausalitas. Contohnya, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Dan yang tidak kalah penting dari teks editorial adalah fakta dan opini. Dalam teks editorial pasti tersaji atau menyajikan fakta dan opini. Fakta adalah perihal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pernyataan, pendapat atau tanggapan terhadap suatu peristiwa atau permasalahan ya. Fakta itu kenyataan, sedangkan opini itu pendapat. Berikut ibu sajikan contoh teks editorial ya. Kalian bisa lihat atau baca sendiri pada bagian awal itu ya. Itu adalah permasalahan yang muncul ya. Sistem perekonomian global dewasa ini ya, dan seterusnya ya, kalian bisa simak sendiri. Kemudian setelah permasalahan muncul itu ada argumentasi ya, ada argumentasi atau bisa berupa fakta, bisa juga berupa pendapat ya. Selanjutnya yang terakhir berupa penegasan ulang ya, bisa berupa simpulan, boleh juga menegaskan apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalian bisa baca sendiri ya nak ya, contoh teksnya. Tugas untuk materi teks editorial ya, tulislah atau susunlah, carilah ya teks editorial atau tajuk rencana. Kemudian analisislah berdasarkan strukturnya, fakta dan opini juga kebahasaannya. Ya, kalian bisa mencari ya atau menemukan teks editorial. Untuk pembelajaran pada materi teks editorial Ibu cukupkan sampai sini. Sekian dan terima kasih.